Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika mewanti-wanti ancaman terjadinya gempa besar di Indonesia. Tak main-main, gempa besar yang potensi terjadi ini diperkirakan bisa memicu gelombang tsunami. Guru Besar Bidang Geodesi Gempa Bumi Institut Teknologi Bandung, Irwan Meilano menyebut gempa megatrust bisa terjadi di atas magnitudo 8. Gempa megatrust itu berarti gempanya di atas 8, terus mekanismenya naik. Nah, apa arti dari lebih 8 dan naik? Artinya yaitu bahwa potensi ancaman dari gempa ini yang pertama adalah goncangan yang sangat kuat ya. Jadi gempa ini berpotensi untuk menghasilkan goncangan yang sangat kuat. Kenapa? Karena magnitudonya 8. Dan yang kedua, beberapa gempa jenis ini terjadi di laut. Begitu terjadinya di laut, terus tiba-tiba ada kolom air, tiba-tiba ada bagian dari dasar laut naik ke atas gitu ya. Maka kolom air di atasnya, ada air laut di atasnya pun pasti akan terangkat kan. Nah, pada saat airnya terangkat, maka menghasilkan tsunami. Jadi potensi dari yang kita khawatirkan dari gempa megatrust, yaitu goncangannya yang kuat dan juga berpotensi untuk menghasilkan tsunami. Irwan menambahkan ia membantah bahwa gempa megatrust dapat membelah Pulau Jawa. Efek dari gempa bumi hasil observasinya pasca kejadian gempa di Indonesia adalah robekan di daratan. Ia menyebut bahwa penguatan literasi bagi masyarakat harus dikedepankan. Hal ini untuk meningkatkan pengetahuan dan mengurangi risiko ketika bencana tersebut terjadi. Misalnya robekan pada bidang gempa yang kami temukan pada saat gempa Jogja 2006. Bayangkan gempa Jogja 2006 itu kan cukup masif ya. Korbannya mendekati 5.000 jiwa. Itu pergeseran pada bidang gempa, itu hanya 12 mili. 1,2 cm itu yang kami observe ya, yang kami temukan, dan itu sepanjang 20 kilo. Saya rasa itu tidak cukup untuk merobek untuk Pulau Jawa gitu. Dan yang terbesar kami temukan yaitu gempa Palu. Jadi saya jalan 40 kilo dari utara Palu sampai ke selatan Palu ya, dan kami menemukan offset 2,5 meter, jadi maksimum offset itu 5 meter. Itu yang disebut robek, tapi ya tetap di situ gitu, rumah masih kelihatan gitu ya. Jadi menurut saya itu informasi yang misleading, dan untuk itu saya ya sangat mengapresiasi Kompas. Jadi menurut saya salah satu persoalan serius dalam upaya pengurangan risiko bencana di Indonesia adalah literasi. Pemahaman kita masyarakat, dan mohon maaf, beberapa kebijakan akan gempa, bencana, itu tidak didukung oleh pengetahuan yang kuat. Itu menurut saya persoalan yang sangat serius. Begitu literasi tidak menyebar, maka yang dominan itu adalah hoax yang kemudian dominan gitu ya. Sehingga menjadi tugas kita bersama untuk menurunkan hasil riset ke dalam bahasa publik yang mudah dimengerti tanpa menimbulkan kepanikan. Menurut saya panik itu terjadi pada saat knowledge-nya tuh nggak punya gitu. Karena saya termasuk yang meyakini bahwa gempa itu bukan bencana ya. Gempa itu adalah proses alam sebagai konsekuensi negara kita, negara yang kaya. Sebagai konsekuensi kita punya mineral yang sangat banyak, kita punya minyak, punya gas alam. Konsekuensinya berarti kita aktif, yang artinya kita punya gempa. Dan gempa itu bukan bencana. Gempa itu adalah potensi bencana. Yang jadi bencana itu kan kerusakan bangunan, infrastruktur yang tidak kuat, sekolah yang ambruk, rumah sakit yang kolaps. Jadi kita punya pilihan sebetulnya untuk mengetahui potensi kita, mengetahui diri kita. Saya sering menyebutkan memahami gempa adalah cara kita memahami Indonesia. Cara kita memahami bagaimana kita membangun bangsa ini menjadi bangsa besar. Karena kalau kita paham itu, maka gempa bumi tidak harus jadi bencana.